来请入，请入后通道。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 477 sampai 478 atau episode 503 sampai 504 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang terus-menerus berburu kaisar jiwa tingkat puncak, untuk dijadikan budaknya, dan akhirnya, dia berhasil mengontrol satu penguasa jiwa tingkat puncak. Sebagai budak jiwanya, dia adalah kaisar hati yang diasah, untuk menjadi budaknya. Dan perburuan itu berlangsung selama sebulan, di mana dia bertarung 3 kali sehari, selama 8 hari pertama, kemudian dia hanya melakukan 1 pertempuran sehari. Dalam bulan berburu ini, Luo Feng adalah kekuatan utama, selama 6 hari pertama. Namun kemudian, dia mulai bersembunyi dan membiarkan budaknya melakukan pekerjaan itu. Meskipun kecakapannya mungkin sedikit turun tanpa dia, itu tidak mempengaruhi perburuan terlalu banyak, dan melakukan itu, akan membantunya menghindari masalah besar, di kemudian hari. Lagi pula, jika ia tampil setiap saat sebagai pemimpin utama, dia akan berada dalam masalah besar, karena membunuh terlalu banyak prajurit. Sebanyak 46 pertempuran, terjadi dalam sebulan. Ini membuat jumlah budaknya bertambah, dari kaisar panah berat yang pertama, menjadi total 9, berarti, dari perburuannya, dia telah memperoleh 8 budak jiwa baru. Selamat Tuan, ini adalah barang-barang yang tertinggal. Para budak jiwa semuanya benar-benar setia, memberikan semua harta dari pertempuran kepadanya. Adapun kekayaan dan harta mereka sendiri, mereka berikan kepadanya juga. Dan Luo Feng mengatur mereka sendiri setelahnya, meninggalkan mereka beberapa sesuai rencananya. Meskipun dia berhasil mendapatkan sejumlah besar kekayaan, dari 46 pertempuran. Meningkatkan kekuatan 9 budak, akan membutuhkan kekuatan dan sumber dayanya sendiri, ketika dia merasakan tekanan. Gelombang kejut yang dia buat, menyebar ke seluruh menara bintang. Mulanya, dia telah membawa panah berat bersamanya ke banyak pertempuran, dan berita telah menyebar di antara 3 perkemahan. Pada saat itu, jumlah prajurit yang dia bunuh, belum mencapai begitu tinggi. Meskipun itu membuatnya lebih terkenal dari sebelumnya, seluruh menara bintang masih dianggap cukup tenang. Namun, seiring berjalannya waktu, berita tentang dia membunuh lebih banyak prajurit, mengguncang seluruh tempat. 6 hari, 18 pertempuran, 13 diantaranya menyebarkan berita. Ada sekitar 40 kaisar, mati di tangan kaisar pedang sungai, di antara 13 dari mereka adalah, kaisar puncak dan penguasa jiwa atau batas kaisar. Berita itu menyebar dengan cepat dan mengguncang menara bintang. Perang wilayah luar adalah tempat pembantaian. Para prajurit di sana tidak akan mundur, karena takut akan kekuatan pedang sungai. Tindakannya memang membuat marah banyak orang. Banyak pejuang dari ras lain, mulai membentuk kelompok, semua mencari dia dan panah berat, ingin membunuhnya. Dengan demikian, lebih dari 100.000 kaisar yang awalnya tenang, memiliki pertempuran yang lebih intens, dan ini menghasilkan lebih banyak korban. Namun, ketika mereka mulai mencarinya, dia menghilang. Banyak pertempuran yang terjadi, tidak pernah bertemu dengan kaisar pedang sungai di dalamnya. Sebenarnya, beberapa budak yang Luo Feng dapatkan tidak mengungkapkan perbudakan mereka. Karena itu, Luo Feng telah mengatur agar mereka membentuk kelompok, 2 atau 3, untuk berburu. Suatu pertempuran sehari, tanpa Luo Feng di dalam, tidak ada yang curiga bahwa dia terlibat. Suasana menjadi cukup gila di dalam menara bintang, karena pembantaian dari kaisar pedang sungai. Setelah dia menghilang, dia diam-diam mengirim budaknya, untuk menargetkan tuan jiwa puncak atau batas kaisar. Masih banyak yang mati, kematian para pejuang ini menyebabkan suasana menjadi gila. Ini terlalu gila, bahkan kaisar puncak, atau batas kaisar bisa mati di sini. Yang terbaik adalah,
kita meninggalkan Menara Bintang untuk sementara waktu. Hahaha, ini adalah pertemuan yang langka. Dengan prajurit yang abadi, kita memiliki peluang untuk mendapatkan kekayaan besar. Membunuh, jarang memiliki kesempatan untuk bertarung. Biasanya, mereka yang sulit berurusan dengan prajurit, hanya akan mundur, itu sangat membosankan. Saat ini, Menara Bintang benar-benar medan pertempuran. Beberapa prajurit yang lebih lemah dan takut, segera meninggalkan Menara Bintang. Namun, pejuang haus darah dan percaya diri lainnya, bergegas ke sini, menyebabkan kekacauan di dalam terjadi. Masih banyak juga yang mencari pedang sungai. Namun, mereka tidak dapat menemukannya sama sekali. Dalam ruang misterius, bayangan lapis baja berwarna emas, yang bersinar dengan cahaya hitam, tampak seperti robot otomat hadir. Prajurit otomat dingin ini adalah prajurit super otomat, yang baru saja bergegas ke sini, Kaisar Lifefall. Dia benar-benar membunuh begitu banyak master jiwa Kaisar Puncak, dan begitu banyak batasan Kaisar, lebih dari 10 dari mereka, dan banyak Kaisar lainnya, suaranya dipenuhi dengan kekuatan. Matanya berbinar-binar dengan semangat juang, prajurit ini layak untuk menjadi lawanku. Di belakangnya 6 orang lain mengikuti dengan hormat. Aku datang ke sini untuk Kaisar Pedang Sungai. Lifefall sangat bersemangat. Pada tingkat kekuatannya, dia tidak tertarik berurusan dengan batas normal Kaisar lagi. Jika dia ingin bertarung, itu haruslah satu dengan pertemuan khusus, atau dengan harta karun yang luar biasa, atau satu dengan kemampuan bertarung khusus. Secara keseluruhan, itu harus istimewa. Ketika bintang yang disegel jatuh sebelumnya, dia tidak berhasil membunuh Kaisar 7 Pedang, dan itu membuatnya menyesal. Dia tidak memiliki jaminan berurusan dengan Kaisar 7 Pedang atau Dalong, prajurit absolut seperti itu. Namun, melawan Kaisar Sungai Pedang baru, yang hanya sedikit lebih terkenal, daripada batas Kaisar lainnya, ia yakin. Tuan, kita tidak dapat menemukan Sungai Pedang. Kami telah menghubungi banyak sekutu lain, tidak ada dari mereka yang menemukannya. Mata Lifefall berkilau karena marah, ketika dia mendengar ini. Sungai Pedang yang berani ini, telah menciptakan badai seperti itu, menewaskan lebih dari 10 penguasa jiwa puncak, dan batas Kaisar, namun sekarang dia baru saja menghilang, apakah dia meninggalkan Menara Bintang, periksa aku. Kami memiliki prajurit otomat di seluruhnya, dan aku juga akan memberikan hadiah, 1 miliar permata nila, untuk berita mengenai lokasinya. Saat kami mengkonfirmasi berita itu nyata, aku akan memberikan hadiah tersebut. Baik Tuan, 6 prajurit menjawab. Kaisar Sungai Pedang, gumam Kaisar Lifefall dengan mata berbinar. Dia jelas bahwa, karena Sungai Pedang dapat membunuh begitu banyak prajurit, dia pasti memiliki beberapa harta atau penemuan. Juga, hanya kekayaan dari membunuh begitu banyak Kaisar, itu tidak akan menjadi jumlah yang kecil baginya. Saat dia membunuh Sungai Pedang, dia akan mendapatkan harta karun yang besar. Secara alami, dia tidak akan menyerah begitu saja pada targetnya. Kaisar Sungai Pedang, cari tahu di mana pedang sungai, Dalong telah menargetkannya juga, membunuhnya akan membuatnya mendapatkan rejeki nomplok yang besar, mengapa tidak? Badai ini telah dimulai karena Sungai Pedang. Meskipun dia telah membunuh begitu banyak pejuang absolut, dia hanya sekuat itu sendiri. Membunuh batas Kaisar, tidak dianggap sebagai pembantaian, ditambah jumlahnya yang tidak besar, maka makhluk super tidak ikut campur. Namun, prajurit seperti Lifefall, Dalong dan Makam Hitam adalah pejuang terkenal dari perang wilayah luar. Oleh karena itu, mereka semua mulai memburunya. Tingkat kekuatan menghasilkan tingkat ketenaran. Karena Sungai Pedang berani menyebabkan badai seperti itu, maka yang lain secara alami, akan menginginkan kekayaannya. Menjadi tantangan untuk melihat, apakah seseorang bisa mengalahkan pedang sungai. Selama Sungai Pedang bisa melarikan diri, dari Lifefall atau Dalong, itu akan menjadi bukti kekuatannya. Sementara itu di dunia maya, Villa Luofeng. Hanya ada 2 orang di ruang tamunya, Luofeng dan Truyan. Luofeng, kamu telah menyebabkan badai kali ini. Apa yang kamu lakukan, ucap Kaisar Truyan menatap muridnya sendiri. Reputasimu telah tumbuh besar, dan itu akan menarik musuh yang lebih kuat. Aku pikir, Makam Hitam, Dalong, kelompok brengsek itu semua, bisa menargetkan kamu. Tidak masalah, Luofeng tersenyum. Tidak masalah, Kaisar Truyan menggelengkan kepalanya. Dengar, kamu bahkan tidak tahu, berapa banyak prajurit ras lain yang mencoba membunuhmu, dan reputasimu di dalam aliansi Hong juga besar.
Dengan sering berurusan dengan banyak prajurit, seperti yang menjelajahi daerah rahasia yang berbahaya, mereka akan mengundang kamu. Nama itu mewakili kekuatan. Tanpa kekuatan yang cukup di belakang, kamu akan jatuh. Ucap Kaisar Truyan sambil menatapnya dengan khawatir, untuk keselamatan muridnya. Aku telah mengalami beberapa pertemuan khusus. Luo Feng tersenyum dan menghibur gurunya. Mendengar itu, Kaisar Truyan terkejut. Pertemuan khusus, apa itu? Apakah kamu sepenuhnya yakin, bisa bertahan dan melarikan diri dari para pejuang seperti itu? Kaisar Truyan tidak bisa mempercayainya. Muridnya sangat kuat, tetapi para pejuang ini, yang mana dari mereka yang tidak memiliki harta, dan pertemuan mereka sendiri, siapa di antara mereka yang tidak memiliki harta, dalam jumlah besar? Seberapa kuat mereka? Aku memiliki kepercayaan diri. Luo Feng mengangguk, tanpa ragu-ragu. Kaisar Truyan tampak kaget padanya. Setelah itu dia menghela nafas, dan menggelengkan kepalanya, lupakan saja, karena kamu sangat percaya diri, mari kita lihat apa yang terjadi. Aku akan bekerja keras, dan tidak mengecewakanmu. Ucap Luo Feng mengejek. Memang banyak yang mencoba berteman dengannya, setelah namanya tumbuh. Namun, dia berurusan dengan mereka dengan santai. Hanya dengan gurunya lah, dia benar-benar meluangkan waktu untuk bertemu, dan mendiskusikan pertanyaan. Di dalam istana di Menara Bintang, yang dikelilingi oleh bintang-bintang yang tersegel. Perak lapis baja Luo Feng berdiri di sana, dan di belakangnya berdiri deretan prajurit absolut, dengan jumlah total 9. Mereka, panah berat, batas kaisar. Hati yang diasah, kaisar penguasa jiwa tingkat puncak. Zhenzong, batas kaisar. Bendera logam, batas kaisar. Kesedihan iblis, penguasa jiwa kaisar tingkat puncak. Kuken, kaisar penguasa jiwa tingkat puncak. Jihong, batas kaisar, memegang jam kuno sebagai harta karun sejatinya. Gunung yang meraung, batas kaisar. Fusui, batas kaisar, memegang Aesnet sebagai harta sejatinya. Ini adalah 9 prajurit yang dikendalikan Luo Feng. Ada total 46 pertempuran dalam perburuannya, menewaskan lebih dari 100 kaisar. Di mana, ketika dia membunuh seorang kaisar tinggi, dia beruntung mengetahui bahwa dia memiliki jaring Aes, harta yang sebenarnya. Namun, membunuh begitu banyak batasan kaisar, dan penguasa jiwa tidak memberinya harta sejati. Menurut kekuatan dan gaya mereka, dia akhirnya memberikan jaring es untuk digunakan Fusui, dan jam kuno lebih cocok untuk Kaisar Jihong. Luo Feng memandang 9 budaknya, dan merasakan kekuatan. Meskipun dia sudah kuat selama ini, saat batas puncak atau kaisar membakar tubuh mereka yang abadi, dan memberikan semuanya, dia hanya akan bisa mengandalkan sayap sawu untuk bertahan dan menghindar. Karena ini, ia hanya mampu memperpanjang pertempuran, dan ini adalah titik lemahnya yang besar, ia tidak memiliki tubuh abadi untuk dibakar. Sekarang aku memiliki 9 budak yang kuat, dan semuanya adalah kelompok dari ras lain. Aku tidak perlu hanya membuang waktuku, ketika musuh membakar energinya yang abadi. 9 prajurit, yang 4 dikendalikan langsung olehnya. 5 lainnya dikendalikan olehnya, melalui budaknya. Dia langsung mengendalikan Heavy Arrow, Han Heart, Jihong dan Fusui. Ketika pertama kali memilih targetnya, dia tahu bahwa Jihong cocok untuk jam kuno. Oleh karena itu, ia secara alami mengendalikan Jihong sendiri, pada saat-saat kritis. Sebagai yang terakhir dia kendalikan, Fusui dikontrol karena dia cocok untuk jaring es. Dalam hal kepentingan, jam kuno dan jaring es, 2 harta sejati ini, jauh lebih penting daripada batas kaisar normal. Sementara itu di aliansi Hong, dalam sebuah restoran, Luo Feng menyesap teh dengan santai. Bisnis Pinghai telah berkembang besar, membuat teh menjadi minuman yang tersedia secara luas, dan sekarang ada banyak penikmat teh di seluruh alam semesta. Mengetuk pintu, staf yang ditugaskan secara khusus ke stannya, dengan lembut mengetuk dinding dan layar putih muncul. Di dalamnya seorang teman wanita Kaisar Yongyan, yang mengenakan baju besi ungu, dengan rambut ungu pendek hadir, dan matanya bersinar biru. Luo Feng melirik dan mengangguk kepada staf, baru kemudian dia membuka pintu. Kemudian, pintu bilik terbuka, Yongyan masuk. Kamu bisa pergi. Luo Feng memerintahkan staf yang mengantarnya. Baik tuan, staf tersebut kemudian meninggalkan ruangan, dan menutup pintu di belakangnya, hanya menyisakan Luo Feng dan Yongyan di dalam ruangan. Sungai Pedang, sudah begitu lama,
Mengapa kamu menghubungi aku? Ekspresinya menunjukkan rasa tertarik dan ingin tahu. Dia duduk tepat di sampingnya saat dia melanjutkan, tapi aku dengar kamu baru saja menyebabkan pembantaian besar di dalam Menara Bintang, itu cukup mengejutkan. Yongyan adalah seorang kaisar tingkat puncak. Dia ramah tetapi jauh dari sebelumnya. Namun kali ini, setelah nama Luo Feng meningkat pesat, dia terkejut dengan berita pada awalnya, karena dia tidak pernah berharap dia akan sekuat itu. Aku butuh bantuanmu, kata Luo Feng langsung. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Satu-satunya adalah, apa yang bisa aku lakukan untuk membantu kamu? Dia menatapnya. Katakan padaku di mana Kaisar Tianchen berada, lokasi tepatnya, Luo Feng berkata langsung. Saat dikonfirmasi, aku akan mentransfer 100 juta elemen campuran sebagai ucapan terima kasih. Mendengar itu, pedang sungai sungguh murah hati. Dia menatapnya, dia tidak akan mencari tahu tentang ini, kan? Luo Feng mengangguk. Cukup mudah ditebak. Setelah semuanya saat itu, pedang sungai dan Tianchen berhubungan baik. Jika tidak ada keadaan khusus, dia akan dengan mudah bisa memanggil Tianchen dan bertanya kepadanya sendiri. Apakah ada kebutuhan untuk mendapatkan lokasinya melalui orang lain? Yongyan tidak bodoh, dia tersenyum. Tianchen saat ini berada di tempat paling berbahaya, di medan perang ke-7, pusaran air kembar. Sungai Pedang, kamu bisa mulai menuju ke sana, dan ketika kamu tiba, aku akan memberi kamu lokasi yang tepat. Mendengar itu, Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Terima kasih Yongyan, aku percaya pada kemampuanmu. Setelah itu dia pun menghilang. Yongyan mengangkat gelas teh dan merenung, tersenyum, ini semakin menarik. Sungai Pedang ini benar-benar tidak biasa sama sekali, lebih baik untuk tetap berhubungan baik dengannya. Sementara itu di Menara Bintang, di dalam istana dikelilingi oleh bintang-bintang yang tersegel. Siapa di antara kamu, yang bisa mencapai pusaran air kembar, secepat mungkin? Luo Feng memandang 9 budaknya. Tuan, aku bisa melakukannya. 3 pejuang angkat bicara, mereka adalah para pejuang papan atas di wilayah luar. Hanya beberapa yang lebih kuat dari mereka, terutama Val Life, 7 pedang, dan lain-lain. Oleh karena itu, selain Menara Bintang, mereka secara alami telah pergi ke banyak tempat lain dalam perang wilayah luar, dan meninggalkan penanda di sekitarnya. Sangat bagus, Ji Hong, kamu harus memimpin, kata Luo Feng. Ya Tuan, kata Ji Hong dengan hormat. Selain Kaisar Panah Berat, dan Ji Hong di sisiku, kalian 7 lainnya akan tetap di cincin dunia. Hanya ketika aku membutuhkanmu untuk pertempuran, kamu akan menunjukkan dirimu. Luo Feng memerintah. 7 prajurit lainnya, semua mematuhi dengan hormat, memasuki lingkaran dunia normal. Luo Feng akan memanggil mereka pada saat-saat kritis. Jika pertempuran itu menjadi terlalu lama, dan dia tidak memiliki cara untuk memicu energi dunia, dari cincin dunia, ke-7 prajurit itu akan dapat dengan paksa melepaskan diri mereka sendiri juga. Aku meninggalkan salah satu penanda, bentuk tanaman di dalam asteroid di sana saat itu, kata Ji Hong. Kalau begitu ayo pergi, perintah Luo Feng. Kemudian, sebuah cahaya muncul dan menyelimuti seluruh area. Luo Feng bisa melihat pemandangan negara dewa yang jauh. Luo Feng, Panah Berat dan Ji Hong semuanya, dipindahkan dari Menara Bintang. Mereka pertama kali muncul di negara dewa, sebelum dipindahkan ke pusaran air yang kembar. Pusaran air kembar adalah area yang ditutupi oleh 2 pusaran air yang sangat besar. Yang lebih kecil memiliki diameter 3,9 tahun cahaya, dan yang lebih besar 4,2 tahun cahaya. Mereka saling mempengaruhi, dan keduanya tidak bisa membengkak lebih besar. Namun, sejumlah besar item masih ditarik ke dalamnya. Tuan, pusaran air kembar memiliki gaya gravitasi, dan memukul mundur. Saat kamu pertama kali memasuki area itu, gravitasinya sangat kuat. Ketika kamu semakin dalam, itu semakin gila, dan ketika kamu mencapai batas, gravitasi akan hilang dan kekuatan memukul mundur, akan bertindak pada kamu sebagai gantinya. Semakin dekat kamu ke inti, semakin kuat kekuatan ini. Tidak ada kaisar yang pernah mencapai daerah inti. Ji Hong memperkenalkan daerah itu dengan hormat. Beberapa telah mencoba untuk berteleportasi, namun begitu mereka melakukan itu, kekuatan besar akan segera menghancurkan mereka. Mendengar itu, Luo Feng mengangguk. Tempat-tempat paling berbahaya, di seluruh perang wilayah luar semua, memiliki spesialisasi mereka sendiri. Tentu saja,
Menara bintang adalah yang paling istimewa, karena itu sendiri merupakan harta karun. Asteroid dengan diameter 3 km, berputar di sekitar pusaran kembar. Kecepatan asteroid ini sangat cepat, terbang di dalam busur ini selama bertahun-tahun, yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak bisa lepas dari pusaran air, atau menjadi lebih dalam, kata Ji Hong. Luo Feng berdiri di atasnya dan memandang sekitarnya. Dengan lirikan, di tengah kegelapan yang luas, dia bisa melihat asteroid kecil, gunung, dan lain-lainnya. Yong Yan, Luo Feng menghubunginya melalui alam semesta virtual. Aku tiba di pusaran air kembar. Sangat cepat, namun aku sudah memeriksa lokasinya. Ini adalah koordinatnya. Terima kasih, setelah dikonfirmasi, aku akan mengirimkan hadiah ke akunmu. Transaksi sederhana. Luo Feng sudah mendapatkan koordinat yang akurat. Meskipun Yong Yan hanya seorang kaisar tinggi, dia adalah salah satu anggota kelompok yang kuat dalam aliansi Hong. Grup ini mahir dalam informasi dan investigasi, dan kualitas uniknya adalah bahwa semua anggota adalah perempuan. Dikatakan bahwa pemimpin kelompok ini adalah salah satu penguasa kuil aliansi Hong. Tian Chen tidak jauh dari aku, ayo pergi. Luo Feng memerintahkan. Tuan, berteleportasi di dalam pusaran air kembar membutuhkan koordinat yang sangat akurat. Saat ada kesalahan, dan seseorang masuk terlalu jauh ke daerah berbahaya, orang bisa dengan mudah kehilangan nyawanya, Ji Hong memperingatkan. Luo Feng mengangguk, tubuh Mosa telah menjadi bagian logam, pada baju besi kontak awannya, merasakan gelombang ruang yang luas, dengan cepat menentukan koordinat yang tepat. Luo Feng, panah berat dan Ji Hong, menghilang dari tempat itu. Pusaran air yang lebih besar, memiliki benua dengan diameter lebih dari 30 juta kilometer. Dan itu terbang di dalam, untuk selamanya. Di dalam benua ini, ada dua tim, dan satu adalah tim yang dipimpin oleh Tian Chen. Rambutnya yang panjang terurai oleh angin, ketika dia duduk bersila. Di sebelahnya berdiri seorang prajurit ras lain, yang tinggi dan kokoh. Sejak dia mendapat banyak dari insiden Menara Bintang, keberuntungannya baik. Saat ini, ia memiliki 3 budak jiwa, yang 2 diantaranya adalah Batas Kaisar, dan 1 adalah penguasa jiwa tingkat puncak, Kaisar Cimang. Dengan 3 prajurit dan kekuatannya sendiri, dia telah berhasil membunuh banyak orang, mendapatkan banyak harta dan banyak kekayaan, membeli banyak barang dalam aliansi Hong. Ketika seseorang menjadi lebih kuat, kekayaan mereka secara alami tumbuh, dan harta mereka tumbuh juga. Dengan itu, mereka akan menjadi lebih kuat. Ini adalah siklus yang baik. Secara teori, dia awalnya dalam suasana hati, yang sangat baik, tetapi tiba-tiba berubah. Kaisar Sungai Pedang, Sungai Pedang, dia duduk bersila di sana, kata-kata itu bergema di benaknya, dia mengingat informasi itu dengan jelas. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, Pedang Sungai telah membunuh lebih dari 10 penguasa jiwa, dan Batas Kaisar, dengan kaisar lainnya berkisar lebih dari 40. Ini semua dilakukan oleh Pedang Sungai dan budaknya, Panah Berat. Aku tahu itu, aku tahu saat itu bahwa ketika dia melarikan diri, akan ada masalah. Hanya dari pertukaran dengan dia sejak saat itu, aku tahu bahwa jika dia bisa memperbudak Panah Berat, dia pasti memiliki harta karun sejati, dan masa depan tanpa batas. Aku dengan hati-hati menyiapkan pengaturan itu, dan diam-diam mencoba membunuhnya. Siapa yang akan berpikir pada saat kritis, dia akan terbebas dari ilusi, dan mengayunkan kristal Dewa Api terkuat. Untungnya jalan keluar itu muncul, membuatku bisa melarikan diri. Dia masih ingat adegan itu ketika Pedang Sungai, mengacungkan kristal tanpa ragu-ragu. Itu menakutkan. Dia mengerti setelah kejadian itu, bahwa jika Pedang Sungai tidak mati, akan ada tragedi baginya di masa depan. Karena itu selama 6.000 tahun, ia bekerja keras untuk memperkuat dirinya sendiri. Meskipun dia sudah cukup siap, tidak ada yang mengira, dia akan menakutkan. Seketika itu tiba-tiba, ada teleportasi, gumamnya, dia merasakan gelombang spasial, berbalik untuk melihat. Tian Chen dan prajurit berskala tinggi dan kokoh di sampingnya, sama-sama melihat di mana gelombang itu terjadi. Tiba-tiba, 3 bayangan yang kuat muncul, pada saat yang sama. Mereka adalah Kaisar Ji Hong berbulu hitam, Kaisar Gunung yang melolong setinggi setengah meter yang menggemaskan, dan Kaisar Fu Sui yang berkulit hijau giok. Mereka semua adalah Batas Kaisar, di mana Ji Hong dan Fu Sui memiliki jam kuno, dan harta karun jaring es. Karenanya, mereka adalah yang terkuat, dari 9 budak Luo Feng.
Adapun gunung yang melolong, jika yang lainnya tidak memiliki harta yang kuat, dia adalah yang terkuat dari semuanya. Mereka bertiga adalah 3 terkuat budak jiwanya Luo Feng. Tian Chen terkejut melihat 3 bayangan yang muncul. Ji Hong, gunung yang melolong dan Fu Sui, mereka semua adalah batas kaisar, semua prajurit yang telah menjelajahi menara bintang. Kenapa mereka di sini? Aku mendengar bahwa Fu Sui telah mati, tetapi aku tidak berharap untuk melihatnya di sini. Aku ingin tahu apakah dia telah diperbudak. Mereka pasti datang ke sini, karena menara bintang terlalu berantakan. 3 batas kaisar sebenarnya dari 2 kubu yang berbeda. Adapun penampilan prajurit perkemahan yang berbeda, Tian Chen sebenarnya tidak terkejut. Sama seperti bagaimana Luo Feng pertama kali menjelajahi menara pengorbanan, dengan Kaisar Jam Ungu, karena alasan khusus, pihak yang berbeda kadang-kadang akan bekerja sama. Mereka bertiga bekerja sama, terutama Kaisar Gunung yang meraung. Dia adalah ancaman terbesar, bahkan jika 2 budakku yang lain muncul kita hanya akan memiliki total 4 orang di sini, dan 2 adalah penguasa jiwa puncak Kaisar. Namun 2 lainnya adalah batas Kaisar. Jika kita berkelahi habis-habisan, kita tidak memiliki peluang untuk menang. Banyak pikiran terlintas di benaknya. Selama 6.000 tahun terakhir, ia telah membunuh banyak pejuang lainnya. Namun, itu tergantung pada siapa yang dia targetkan. 3 sebelum dia semua adalah batas kaisar, dia tidak akan terburu-buru masuk. Kedua belah pihak saling menatap. Energi sisi Ji Hong jelas lebih kuat. Fu Sui berkata dengan dingin, Tian Chen, kami tidak berharap bertemu kamu di sini. Fu Sui, Ji Hong dan Gunung Melolong, kebetulan sekali. Sepertinya kita semua menjelajahi pusaran air kembar. Akan tetapi, ada hal-hal lain yang harus dilakukan. Aku akan pergi dulu, dia tersenyum dan berkata, ingin membawa budaknya yang seukuran dengannya, untuk berteleportasi. Namun saat dia mengucapkan kata-kata terakhir itu, tiba-tiba saja, gelombang tak berbentuk menyebar ke seluruh penjuru. Ruang di sekitar mereka dikunci. Ruang terkunci, ekspresinya tenggelam. Apakah ada yang kamu butuhkan dari aku? Prajurit berskala tinggi dan kokoh di belakangnya, menatap dingin ke sisi Ji Hong. Memang, Fu Sui tersenyum dingin. Saat dia berbicara, seketika itu, udara di sekitar meledak, karena kedua belah pihak bergerak hampir bersamaan. Fu Sui dan timnya bergegas maju, sementara sisi Tian Chen tiba-tiba memiliki 2 prajurit lagi muncul, membuat jumlah timnya mencapai 4. Tian Chen dan ketiga budaknya melolong, dan menyambut pertempuran. Sejak kita mulai, kita akan memberikan segalanya untuk mengendalikan mereka. Jika kita gagal, kita akan membunuh mereka semua. Mata Tian Chen berkilauan dengan kegilaan, memerintahkan 3 budaknya, Cimang, kita berdua akan bakar tubuh kita yang abadi, dan gunakan ilusi. Baik Tuan, Tian Chen dan Cimang sangat menentukan, langsung meningkatkan kekuatan mereka, menyebabkan ruang di sekitar mereka melengkung. Keduanya sangat menakutkan, setelah membakar tubuh mereka yang abadi. Mereka berdua menggunakan ilusi untuk menyerang gunung yang meraung dan Ji Hong. Sambil menggunakan ilusi, mereka juga mencoba mengendalikan jiwa mereka. Meskipun peluang keberhasilan sangat rendah, jika mereka berhasil, mereka akan memiliki 1 sekutu lagi. Saat energi mereka membengkak, 3 batas Kaisar Ji Hong, tidak ragu-ragu membakar energi abadi mereka juga. Ini memaksa 2 budak Tian Chen lainnya, untuk melakukan hal yang sama. Karenanya, pertempuran yang melibatkan 7 prajurit ini semuanya, membakar energi abadi mereka, membuat Tian Chen marah dan khawatir. Jika kamu semua mundur, kami tidak akan mengejar kamu, teriak Tian Chen. Hahaha, berhentilah bermimpi, sisi Ji Hong bahkan tidak berhenti. Kami tidak punya dendam, pertarungan ini hanya akan menghasilkan kerugian besar di kedua sisi. Lebih baik mundur, itu yang terbaik untuk kedua belah pihak. Tian Chen mencoba bernalar dengan mereka. Namun, Ji Hong hanya menjawabnya dengan serangan gila. Benua yang sangat padat dan besar, yang mengapung di dalam pusaran air, yang memiliki lapisan yang terkoyak, dari gelombang serangan, dari 7 pejuang absolut. Dan di dalam cincin dunia yang dibawa Ji Hong, Luo Feng dan 6 prajurit lainnya berbaring menunggu. Mereka membentuk barisan, mempertahankan rasa hormat yang tertinggi untuk Luo Feng. Itu sudah dimulai, panah berat tersenyum. Tuan, bahwa Tian Chen mungkin bahkan tidak tahu, mengapa Ji Hong dan yang lainnya menyerang dia habis-habisan. Hahaha, Luo Feng tertawa juga.
Biasanya ketika pihak memiliki tingkat kekuatan yang sama, mereka hampir tidak pernah memperjuangkannya. Dan Ji Hong dan yang lainnya, atas perintah dari tuan mereka secara alami mengikuti mereka dan bertempur. Pertama-tama melukai Tian Chen, membuatnya kehilangan lebih dari setengah tubuhnya yang abadi, dan kekuatannya tidak akan 10% dari sebelumnya. Kemudian, aku akan muncul dengan para budak lain, dan mencoba dan mengendalikannya bersama dengan yang lain. Rencana Luo Feng adalah sesuatu seperti itu. Alasan mengapa ia tidak menunjukkan dirinya pada awalnya adalah untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Karena saat ini, Life Val, Dalong, banyak makhluk absolut yang menargetkan Sungai Pedang. Dan Tian Chen secara alami jelas dalam hal ini, karena dia juga khawatir tentang Sungai Pedang. Saat Luo Feng menunjukkan dirinya, Tian Chen akan segera mengirim berita ini, melalui alam semesta virtual, secara terbuka menyebarkan lokasinya, Life Val dan makhluk super lainnya, banyak yang secara terbuka mengumumkan hadiah untuk informasi tentang lokasi Lu Feng. Untungnya, aku sudah pensiun, dan aku bukan bagian dari sistem tentara. Selama aku tidak menunjukkan diri aku, mereka tidak akan pernah menemukan aku. Aku akan sembunyi sekarang. Ketika Tian Chen terluka parah, barulah aku akan muncul dan dengan cepat menyelesaikan ini. Maka aku akan segera pergi, pikir Luo Feng. Tian Chen, aku curiga kamu adalah pencuri kecil saat itu. Namun aku tidak akan pernah mengharapkan kamu untuk mengendalikan 3 budak. Berjuanglah, terus, setelah pertempuran ini, jika kamu tidak jatuh, kamu akan menjadi budakku. Fu Sui, lakukan langkahmu. Luo Feng memerintahkan melalui jiwanya. Baik tuan, 7 pejuang dengan marah bentrok di benua terbang. Kaisar Gunung meraung, melepaskan kemampuan alaminya, menjadi gunung seperti raksasa, ia pemberani. 2 penguasa jiwa Tian Chen telah menyebabkan Ji Hong dan Fu Sui, tidak dapat melepaskan kekuatan penuh mereka, dan ditekan. Ya tuan, saat Fu Sui menerima perintahnya, dia tersenyum dingin dan menggunakan jaring es, untuk melepaskan teknik Fu Sui yang terkenal, yaitu 9 pukulan. Dia melepaskan domain hukumnya, dan memicu energi alam semesta. Jaring es menjadi kerangka, segera membentuk domain es tak berujung, dan 1 juta kilometer di sekitarnya, menelan ke-7 prajurit di dalamnya. Setiap tetes air adalah 1000 kilogram, dengan es dan air yang tak ada habisnya. Secara alami, kecepatan mereka semua sangat terpengaruh. Tuan, mengapa lautan Fu Sui ini begitu kuat? Aku pernah bertarung dengannya sebelumnya, dan itu tidak sekuat ini. Cepat dan keluar dari laut Fu Sui. Tian Chen memerintahkan, di tengah lautan es yang dingin. Tian Chen dan yang lainnya semua bergegas ke langit. Namun, di tengah-tengah lautan luas, terbang bersama di dalamnya, tiba-tiba, muncul benang transparan yang terlihat jelas, yang melesat langsung ke Tian Chen. Tuan, hati-hati, senjata roh pengikat tali khusus. Hati-hati, sisi Tian Chen tertangkap basah. Cimang adalah orang pertama yang sangat terikat dengan tali, dan dia secara otomatis membiarkan tubuhnya yang abadi hancur, untuk lepas dari ikatan. Namun pada saat dia berubah, tali sekali lagi melilitnya. Dengan begitu, dia tidak punya cara untuk melepaskan kekuatannya sama sekali. Dia dan Tian Chen sama-sama menguasai jiwa, 2 budak lainnya bahkan lebih sial, karena mereka mengandalkan pertempuran jarak dekat. Sungguh mengikat dengan kuat, aku tidak bisa melepaskan diri, dan bahkan serangan aku tidak berfungsi. Sangat mungkin harta yang sebenarnya. Hati-hati, Tian Chen melihat 3 bayangan yang kuat, dengan cepat bergegas mendekat. Dia mengertakkan gigi dan mengambil miliknya yang paling berharga, dari 6.000 tahun terakhir. Dia mengacungkan senjata otomat setinggi 12 meter, itu adalah senjata automaton super, menara pemisahan. Kekuatannya menakutkan. Dulu ketika Life Val mencoba membunuh Kaisar 7 Pedang, dia menggunakan menara pemisah ini. Karenanya, kekuatannya sudah dikenal luas. Seketika itu juga, Tian Chen dengan gila membakar energi abadi. Untuk dituangkan ke dalam senjata, ia bersedia mengambil risiko itu semua. Kamu ingin membunuhku, pergi dan mati. Teriak Tian Chen, ekspresinya jahat. Cahaya busur hijau giok, tiba-tiba muncul, dan menembak langsung ke Fu Sui. Di mata Tian Chen, ikatan kuat yang mengikatnya, bahkan 2 batas kaisar tidak dapat menyerang, atau melarikan diri terlalu kuat. Saat ini berlangsung, timnya mungkin kehilangan nyawa mereka. Oleh karena itu, target pertamanya secara alami akan menjadi orang yang mengendalikan jaring, yaitu Kaisar Fu Sui.
Tiba-tiba, sebuah jam besar muncul di lautan, itu benar-benar menutupi gunung yang meraung, Fusui, dan Jihong yang lebih kecil di dalamnya. Sebenarnya, ketika Tian Chen mengeluarkan menara pemisah, sebelumnya, Jihong terkejut. Ini adalah menara pemisah, Gunung Meraung, Fusui, cepatlah masuk ke dalam jam kuno. Seketika itu, cahaya hijau giok berteriak, dan mengenai jam kuno ungu, saat kekuatannya yang kuat, merobek seluruh wilayah lautan. Jam kuno itu bergetar ketika dipukul, menyebarkan 90% dari energi yang menyerangnya, dan menciptakan gelombang kejut di dalamnya. Namun di dalamnya, Fusui, Gunung yang Meraung dan Jihong, semua adalah batas kaisar, dan mereka telah membakar energi abadi mereka. Dalam hal kekuatan kuantitatif saja, mereka satu tingkat di atas Tian Chen. Bahkan tanpa pertahanan jam kuno, mereka paling banyak akan terluka parah dari menara pemisahan, dan kemungkinan mati pun sangat rendah. Dengan perlindungan jam kuno sekarang, mereka dengan mudah dapat mempertahankan diri. Kami benar-benar harus menggunakan jam kuno. Mari kita berikan pada pejuang yang baik itu, siapapun yang mengacaukan tuannya harus mati. Senyum Jihong jahat, dia mulai memicu jam. Jam kuno memiliki teknik pertempuran di dalamnya, catatan jam iblis api. Pertahanan itu hanya kemampuan sebagiannya saja, tetapi penggunaan utamanya masih berupa serangan catatan iblis. Satu-satunya hal adalah, ia memiliki persyaratan keras, tentang undang-undang ruang angkasa dan api. Saat itu jam ungu, hanya berhasil menyelesaikan level pertama. Namun, Jihong dipilih oleh Luo Feng, karena ia paling cocok untuk itu, ditambah pemahaman hukum dan kontrolnya jauh di atas jam ungu. Dia sudah membuat kemajuan di tingkat kedua, dan dia bisa melepaskan serangan catatan iblis. Jihong menuangkan energi abadi ke dalam jam kuno, dan mengendalikan seluruh jam. Itu hampir seperti palu besar tanpa bentuk, yang menghantam jam, dentang yang kuat bergema, membuat gelombang catatan iblis yang terlihat, yang langsung menyerbu Tian Chen, yang bersembunyi di dalam menara pemisahan. Serangan ini sangat cepat, karena sudah mencapai batas semesta kecepatan cahaya. Sementara itu, di dalam menara pemisahan, karena mengendalikan menara pemisahan sebelumnya, Tian Chen hanya memiliki 82% dari energi abadi yang tersisa. Pada titik ini, ekspresinya berubah. Jam kuno itu berdering ketika serangan menembus menara, dan suaranya sedikit berkurang. Namun, itu masih melewati tubuh Tian Chen. Dan seketika itu juga, catatan iblis itu menembus tubuhnya hampir seperti air mendidih, yang dituangkan ke dalam salju. Dengan percikan, tubuh abadi Tian Chen, dengan hanya 82% yang tersisa menderita kerugian besar, hanya menyisakan 33% energi yang tersisa. Meskipun menara pemisah adalah senjata super, dan bersembunyi di dalam sangat aman, kemampuan bertahannya hanya bisa dibandingkan dengan harta sejati yang normal. Jika Jihong tidak menahan sebelumnya, itu akan benar-benar menghancurkan Tian Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresinya berubah sangat. Cimang, kalian bertiga cepat datang melindungiku, kita harus melarikan diri. Dia panik, dia lebih baik mengorbankan budaknya sekarang, untuk membiarkan dirinya pergi. Di dalam lingkaran dunia Jihong, Tuan, Tian Chen terluka parah. Dia mungkin hanya memiliki sekitar 30-50% dari tubuhnya yang abadi. Tian Chen berkomunikasi melalui tautan jiwanya, dan melapor kepada Luo Feng. Mata Luo Feng berkilau. Hati yang diasah, kesedihan iblis, Kuken, kalian bertiga segera pergi. Gunakan kekuatan penuhmu bersama, dan kendalikan Tian Chen. Luo Feng memerintah. Baik Tuan. 3 Master Jiwa Kaisar Puncak, membungkuk dengan hormat, sebelum menghilang dari dunia cincin jiwa. Di dalam jam kuno, awalnya, hanya ada Fusui, Jihong dan Gunung yang Meraung. Tapi sekarang, 3 lagi muncul. Tian Chen awalnya ingin menggunakan budaknya, untuk melindunginya dan melarikan diri. Namun, dengan lampu kilat, jam kuno menyatu dengan tubuh Jihong, mengungkapkan 3 pejuang baru. Seketika itu juga, mata Tian Chen dipenuhi dengan rasa takut dan syok. Ketiganya terbuat dari pria berlian hati yang diasah, iblis kesedihan yang indah, dan batu berjubah hitam, seperti Kuken. 3 energi kuat melonjak, saat mereka membakar tubuh mereka, yang abadi. 3 prajurit yang lebih kuat, hati yang diasah, dan adegan ini mengejutkan Tian Chen. Secara bersamaan, 3 energi dewa yang kuat menembus ke dalam tubuhnya.
3 Tuan Jiwa. Dia benar-benar terkejut dengan serangan itu. Dia jatuh dalam keputusasaan, dia tidak pernah menyangka, musuh akan begitu menakutkan. Dengan 3 batas kaisar, dan 2 diantaranya dengan harta karun sejati. Dan sekarang, ada 3 penguasa jiwa puncak kaisar. Ini adalah penguasa jiwa, yang sangat langka. Bagaimana ketiganya muncul bersama? Jika dia baik-baik saja, Tian Chen masih memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri. Namun sekarang, dengan hanya 33% dari energi abadi yang tersisa, dia sangat lemah. Dia sama sekali tidak percaya diri, dia hanya bisa membuat satu keputusan, dengan putus asa. Aku telah diserang oleh sekelompok pejuang ras lain. Tim memiliki beberapa batasan kaisar, 2 diantaranya memiliki harta karun sejati, ini lokasinya. Dia telah terhubung ke alam semesta virtual, dan dengan cepat mengirim surat keluar dengan marah. Setiap prajurit perkemahan manusia, di wilayah sekitar 10 miliar kilometer di sekitarnya, bersama dengan banyak nomor yang dia miliki, semua akan menerima pesan mendadak. Pada saat ini, dia hanya bisa berharap, bahwa prajurit lain akan bergegas. Jika dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri, itu akan berakhir. Dari mana mereka berasal? Dengan 2 harta sejati dan 3 tuan jiwa, dari mana mereka berasal? Kapan aku bisa membuat musuh seperti itu? Dia panik. Banyak tebakan melintas di benaknya, yang nama pedang sungai muncul. Satu-satunya hal adalah, dia terlalu banyak tersinggung, bukan hanya Luo Feng. Hati yang diasah, dan yang lainnya bergegas maju, dan kesadarannya benar-benar ditekan, tidak mampu mempertahankan hubungannya, dengan alam semesta virtual. Pertahankan, aku harus bertahan sampai yang lain tiba di sini. Dia melolong dalam, meskipun ditekan, dia berjuang keras. Karena kesadarannya sedang ditekan, dan dia bahkan tidak mampu mengendalikan tubuh dewanya, atau terhubung ke alam semesta virtual, apalagi merusak diri sendiri, saat ini dia seperti sayur. Hanya kesadarannya yang tersisa, seluruh tubuhnya ditekan. Menara pemisah. Fusui mengendalikan sebuah utas, untuk melemparkan tubuh Tian Chen ke samping, menjaga menara pemisah. Utas lainnya dari jaring esnya membungkus ketiga budak Tian Chen yang tidak beruntung. Ketiganya benar-benar ditundukkan, oleh gunung yang meraung dan Ji Hong. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua, yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.